Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan waktu duha jam 10 ini, pada hari Ahad 17 November 2024, bertepatan dengan malam atau siang ke-14 dari Jumada al-Ula 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita dari desa Hujan Panas di daerah Bengkulu. Maka kita telah keluar dari Lubuk Linggau. Maka alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah memudahkan bagi kita untuk memberikan tausiah dari ceramah, yang mana ceramah ini bertemakan tentang al-ukhuwah, rasa persaudaraan Islam di antara kita. Maka ketahuilah ya ibadallah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka sungguhnya sesama kalian kaum mukminin, kaum muslimin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka jika terjadi perselisihan di antara kalian, hanya permasalahan pribadi ataupun hanya permasalahan yang sepele, maka agar di antara kalian saling melaksanakan islah dan saling di antara kalian rujuk dan kembali kepada persaudaraan di antara kalian. Maka di dalam ayat yang agung ini Allah mengajarkan kepada kita agar kita yang hidup di muka bumi ini untuk saling mencintai sesama kaum muslimin. Karena kita asalnya adalah we are social people. Kita makhluk yang butuh bersosial. Maka kita hidup di muka bumi ini sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah, sesama muslimin untuk melaksanakan peribadatan. Maka di sana seorang hamba Allah, di sini seorang hamba Allah, dan semuanya hamba Allah yang sibuk untuk menuntut ilmu dan melaksanakan amal soleh dan beribadah kepada Allah sesuai ucapan Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kapan mau minum? Alhamdulillah. Maka sesama kita kaum muslimin yang kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, kita harus bersimbiosis mutualisme. Maka di antara kita yang sibuk untuk beribadah, agar kita bersama-sama bekerja sama yang menguntungkan untuk kita sama-sama beribadah dan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Maka pendalilan tadi bahwa we are social people, kita ini butuh kepada kaum muslim yang lain. Gambarannya misalnya ingin melaksanakan sholat berjamaah. Jika hanya satu orang saja, maka dia akan menjadi muadzin dan akan menjadi imam. Bagaimana akan menjadi sholat berjamaah itu bisa dibangun? Maka oleh sebab itu butuh kepada jamaah yang lain. Butuh imam kepada makmum dan makmum kepada imam dan kepada muadzin. Akhirnya bisa terjadi sholat berjamaah. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, warka'u ma'ar raqiin.
Maka wahai kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah dan sholat berjamaah, sholatlah kalian bersama kaum muslimin. Maka di sini tadi bahwa persaudaraan di antara kita harus kita junjung dan harus kita ikat agar di antara kita bersimbiosis, mutualisme, saling menguntungkan, terciptalah keharmonisan ibadah, terutama yang berhubungan dengan manusia yang lain, sholat berjamaah contohnya. Maka jika imam ribut dengan makmum, masalah pribadi, dan makmum dengan yang lainnya ribut, akhirnya yang ini sholat di masjid yang lain, pihak yang ini tidak mau menjadi imam, dan pihak yang lain memilih imam yang lain, ribut di dalam masjid, ribut dalam sholat berjamaah, maka please, di antara kita Allah berfirman tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka kalian asalnya kaum muslimin sama-sama diciptakan di muka bumi untuk beribadah. Maka sama-sama di antara kalian bersimbiosis mutualisme, bekerja sama, berkongsi untuk kebaikan agama kita, terutama seperti sholat berjamaah, dan juga contoh yang lain seperti menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu pun tidak bisa sendiri-sendiri. Maka tidak bisa seorang guru yang tidak mempunyai murid untuk melaksanakan pengajaran. Dan begitu pun murid-murid butuh kepada guru. Kalau hanya murid-murid berkumpul 10 orang di masjid, tidak ada guru. Tidak ada terjadi simbiosis mutualisme menjadi majelis ilmu. Maka majelis ilmu harus ada simbiosis mutualisme antara guru yang merilai dari ilmu dan mentransfer dari ilmu, dan murid yang mengabsorpsi, menyerap dari ilmu, dari gurunya. Dan jika ada seperti ini dan terjadi majelis ilmu, maka Allah telah memujinya. Dan bahkan Nabi kita di dalam hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari memuji dengan pujian yang agung. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin, di saat kalian berkumpul satu di antara kalian, ada yang mengajari dan ada yang belajar, terjadi simbiosis mutualisme di masjid atau di mana saja, dari majelis ilmu antara guru dengan murid-murid. Apa kata Nabi hasil dari simbiosis mutualisme ini? Khairukum, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin. Maka dari sini kita mengetahui bahwa kita makhluk yang bersosial. We are social people. Berapa dari adillah yang menyebutkan di dalam syariat ini kita bisa atau kita tidak bisa melaksanakan ibadah dalam keadaan berkesendirian. Tadi misalnya sholat berjamaah. Dan tadi kami misalkan dengan menuntut ilmu. Maka kita butuh seperti sekarang bersimbiosis. Ada panitia, ada undangan, ada yang diundang, dan ada ikhwah yang berkumpul, dan ada mudaris yang mengajar. Jadilah di antara kita simbiosis mutualisme. Maka kembali kepada ayat tadi. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalian itu asalnya bersaudara. Jika dalam satu desa ini dari saudara-saudara kita yang ahlu sunnah, yang tadinya kuat berkumpul, sekarang mulai tercerai-berai, maka mari kita introspeksi dan kita evaluasi bahwa perkara-perkara dunia yang menyebabkan kita terjauh di antara kita, itu hilangkan. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka mari kita membuka lembaran baru. Make a new brand style. Membuat lembaran baru dan meninggalkan dan melupakan dari persengketaan yang lama. Maka inilah yang kita inginkan dari ayat ini. Maka dari contoh ini diperintahkan oleh Allah agar kita untuk bersatu padu, sama-sama beribadah kepada Allah seperti salat berjamaah tadi, dan melaksanakan taklim dan juga majlisul ilm tidak bisa didirikan dengan satu orang muslim
dan sesama mereka saling bermusuhan, tidak bisa. Maka oleh sebab itu, please, mulai dari sekarang, dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mari merangkul kembali dan merajut kembali ukhuwah persaudaraan di antara kita. Biarlah syaitan akan mengerang di mana mereka berusaha untuk membuat perpecahan dan penjedaan dari persahabatan kita, maka kita kembali untuk merajut. Fa aslihu baina akhwaikum, maka di antara kalian saling memaafkan, maka ini akan membuat ukhuwah kita semakin kuat. Dan kalau ukhuwah semakin kuat, agama kita akan semakin kuat. Seperti tadi, terjadi majelis ilmu karena semuanya kompak. Dan dikatakan oleh Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian yang menuntut ilmu dari para santri, dari para penuntut ilmu, mendapatkan kebaikan lebih baik dari muslim yang lain. Dan bagi pengajar juga yang mempunyai ilmu, mempunyai kebaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajari Al-Qur'an. Maka halaqah yang kita buat sekarang di masjid apa namanya? Baitus Syarif. Maka insya Allah mulai dari sekarang kita masuk kepada pujian Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Dan ini tidak bisa tercipta jika di antara kita ada gap, di antara kita ada keterbatasan dan ada penjembatan, yakni syaitan yang membisikkan di antara kita sehingga tidak bisa terjadi majelis ilmu. Namun dengan sekarang bisa terjadi majelis ilmu, dipuji oleh Nabi, khairukum, sebaik-baiknya muslim, sebaik-baiknya kalian yang ada majelis ilmu, ada yang duduk belajar dan ada yang duduk mengajar, itulah kalian sebaik-baiknya muslim. Nikmat. Bersatu adalah nikmat. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari, sabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadahu, bahwa Nabi menggambarkan kepada para sahabatnya dengan sabaka yadahu seperti ini dan mengatakan, innamal mu'minu bil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, ahlu sunnah yang satu dengan ahlu sunnah yang lain, seperti ini, kata Nabi, saling menguatkan di antara mereka. Maka jika kita mempunyai 10, kita mempunyai 20 dari saudara-saudara kita di sini ahlu sunnah, maka please saling menguatkan. Jika ada yang sakit, diziarahi. Jika ada yang membutuhkan bantuan, ditolong. Dan jika ingin melaksanakan taklim, majelis ilm, rapat, saling mendukung. Siapa yang membagikan konsumsi, siapa yang mengundang, siapa yang memberikan demikian dan demikian, kompak. Kal bunyan yashuddu ba'duha ba'd. Maka mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan, yang mana bagaikan tangan. Di saat tangan digabung seperti ini, maka ini posisinya akan kuat dibanding satu kanan dan satu kiri. Maka dengan bergabung sesama ahlu sunnah, maka akan kuat. Maka inilah yang kita harapkan dari permasalahan persatuan. Dan kemudian di antara kita juga selain tadi bersatu, dan dalam kehidupan kita sehari-hari saling berziarah dan saling duduk. Maka diusahakan ada majelis taklim paling tidak sebulan sekali agar bisa saling bertemu. Maka tidak mesti menunggu majelis ilm, bisa kalian sholat berjamaah bersama. Disepakati siapa imam dari kelompok-kelompok tadi yang ahlu sunnah. Dan saling bertemu, saling menziarahi. Maka menziarahi seorang muslim kepada muslim yang lainnya, dan mencintai seorang muslim kepada muslim yang lainnya, dan membantu seorang muslim kepada muslim yang lainnya, itu penyebab kejayaan di dunia dan di hari akhirah. Dari penyebab kejayaan di dunia, maka telah datang di riwayat Muslim dari Abi Hurairah, bahwa orang yang menziarahi saudaranya, dan orang yang mencintai saudaranya, dan orang yang bertemu dan bertegur sapa dan duduk bersama saudaranya, bukan ada tujuan dunia tetapi karena rasa cinta kepada Allah,
sesama mereka, cinta kepada Allah, bertemu di majelis, bertemu di salat berjamaah, tidaklah kecuali ziarah-ziarah ini menyebabkan pertama dari keutamaannya, Allah mencintai kita. Maka jika kalian ingin Allah mencintai kita, jadikanlah kita saling mencintai sesama kaum muslimin, saling menziarahi kepada saudara-saudara kita. Maka saya ahukum saudara kamu, saudara kalian, Abu Hudzaifah Sa'id Al-Andunisi Al-Bandunji, menziarahi kalian dari Darmasraya. Yang mana jarak Darmasraya sekarang ke Bengkulu ini mungkin 250 ada atau 300. Al-muhim seperti itu. Maka kita tidaklah dalam keadaan lelah dan begadang kecuali karena rasa cinta kita kepada kalian. Dan diharapkan dengan pertemuan ini akan menyebabkan kebaikan di antara kita dan bahkan menjadikan Allah mencintai kita. Maka pendalilannya telah datang di dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah, di mana seseorang ingin menziarahi saudaranya. Zara rajulun akhahu fi qaryatin ukhra. Di mana seseorang muslim ingin berziarah kepada saudaranya di negeri yang lain, di desa yang lain, di provinsi yang lain, dari Sumatera Barat ke Bengkulu, provinsi yang berbeda. Fa'arsalallahu malakan. Maka Allah mengutus malaikat untuk menanyakan kepada orang ini. Maka turunlah malaikat kepada orang yang siap safar. Dulu safar menyiapkan untanya ataupun menyiapkan keledainya. Maka di saat dia mau naik kepada tunggangannya, ditanya oleh malaikat yang berbentuk manusia yang diutus oleh Allah. Hadis ini bukan hadis khurafat, isapan jempol dari para habaib misalnya, bukan. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, sahih. Dan kita dalam permasalahan ceramah, kajian mengikuti manhaj ahli hadis. Tidaklah kita memberikan ceramah dari hadis-hadis kecuali yang sahih, sudah diperiksa dan ditakhrij sahihnya. Maka hadis ini sahih. Di saat malaikat melihat orang ini mulai naik kepada tunggangannya, maka dia bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Kata orang ini, "Sa'azuru akhi fi baldatin ukhra." Aku ingin menziarahi saudaraku di negeri yang lain. Dari Damasraya ke Bengkulu, dari Damasraya ke saudara kita di Lubuk Linggau, di Masjid Asy-Syafi'i. Maka apa kata malaikat? Hal indakum ad-dunya tarubuha. Apakah perjalanan kamu safar itu dikarenakan kamu mempunyai bisnis dan tender dengan mereka untuk melaksanakan jual beli kepentingan dunia, itu maksudnya. Jual nila ataupun jual durian ataupun jual apa saja. Maka dikatakan la, inni sa'azuruhu mahabbatan fillah. Aku tidak mempunyai bisnis. Aku tidak ingin menziarahi saudaraku kecuali rasa cintaku kepada saudaraku ahlus sunnah di negeri tersebut. Kepada malaikat dia mengatakan. Maka malaikat mengaku, ana rasulun min inda rabbi. Maka aku adalah utusan malaikat dari Allah. Maka aku mengatakan, innallaha qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Maka mengatakan malaikat ini, sungguhnya aku mengatakan kepada kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah, bukan karena bisnis, bukan karena tender, bukan karena jualan, tetapi bersafar untuk bertemu dengan saudaranya yang dicintai. Maka hadis ini tadi kami sebutkan sahih. Dan di sana ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal, yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Malik
di dalam kitabnya Muwatta dari Abi Hazim Ibni Dinar, Salamah Ibni Dinar, dari Abi Idris Al-Khawlani, dari Mu'adz Ibnu Jabal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan hadis qudsi. Apa makna hadis qudsi? Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah langsung. Maka apa kata Nabi? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di hadis qudsi, bukan Al-Quran. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Yang maknanya Allah mengatakan wajib atasku untuk mencintai orang-orang yang pertama menziarahi karena aku melihat saudaranya, karena cinta kepada Allah kepadaku. Wal mutajalisina fiyya, yang duduk dengan saudara-saudaranya dikarenakan aku. Dan ini seperti antum salat berjamaah, antum dekat sesama satu desa, maka bertemu, salaman, assalamualaikum, bagaimana kabar, basa-basi yang dapat pahala. Alhamdulillah baik. Bagaimana anak, istri, bla bla bla, sudah nikah lagi apa belum? Itu bikin fitnah nanti. Al-muhim seperti itu, basa-basi yang bermanfaat ataupun basa-basi yang dapat pahala. Maka di sini ini yang diinginkan. Wajabat mahabbati. Maka wajib kecintaanku, kata Allah, kepada hamba-hamba Allah ini di saat mereka duduk bercengkrama karena cinta kepada Allah. Di saat mereka menziarahi dari negara yang jauh ataupun dari tempat provinsi yang jauh, menziarahi saudaranya karena Allah. Dan juga yang mana mereka mutabadzilina fiyya, saling menolong karena Allah. Maka di saat salat berjamaah fajar tidak didapati si fulan, dan kemudian duhur, asar, maghrib, isya sehari itu tidak didapati. Besok fajarnya berkumpul, kemana si fulan? Iya ya, kita juga nggak melihat dari kemarin. Yuk kita ziarah, mungkin dia sakit. Maka seperti ini, al-mutabadzilin, saling menolong sesama kaum muslimin karena Allah, sebab Allah mencintai kita. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah, Allah akan mencintainya. Itu keutamaan di dunia. Adapun keutamaan di hari akhirah, di saat kita sesama jamaah salat, sesama jamaah majelis ilmu di sini saling mencintai di antara kita, maka keutamaan di hari akhirah, wujida rohah fil mahsyar. Allah akan memberikan kenikmatan di padang mahsyar, di mana pada saat itu manusia dalam keadaan kepanasan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil, fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil araq. Faminhum man yakunu ala haqwai, faminhum man yakunu ala rukbatai, faminhum man wake up. Wake up. Wuduklah, dilihat orang juga tunduk-tunduk ngantuk. Yang ngantuk silakan berwudu atau bawa bantal tidur di pojokan. Tapi di depan kayak direm mendadak, remnya pakem. Nah, itu bikin muskilah. Maka di sini sampai mana kita lupa sekarang. Taib. Keselamatan di hari akhirah. Di hadis Al-Miqdad Ibn al-Aswad, maka please jangan mengganggu kita yang ngantuk langsung wudu. Jangan nanti saya suruh lagi. Maka di sini di hadis Al-Miqdad Ibn al-Aswad, di hari kiamat kelak, di padang mahsyar, di saat seluruh manusia mulai dari Adam alaihi salam sampai the next generation kita, hari kiamat, semuanya dikumpulkan dalam sa'idin wahid, tempat yang satu di mahsyar. Maka apa keadaannya mereka menunggu di situ? Dalam keadaan kepanasan.
Tudna syamsu ala ru'usil khalaik bimik dari mil. Diturunkan mentari itu sejarak 1 mil. Siapa yang bisa jawab berapa 1 mil? Siapa? 1 jengkal 1 mil. Waduh, kependekan matahari. Hah, siapa? Bapak silahkan. Siapa yang benar? 1 mil 1,2, 1,3 kilo, 2,5 dan sebagainya. Al-muhim, jawaban yang benar 1,2 kilo itulah 1 mil. Maka mentari akan didekatkan sejarak 1,2 kilo saja. Fayakunun nas, maka manusia semuanya akan banjir keringat, dehydration. Akan kering badannya dan keluar air dari tubuhnya. Dan keluar airnya ini sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yakunu ala rukbataih, ala ka'baih. Maka keringatnya ada yang membanjiri sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya membanjiri sampai betisnya. Ada yang keringatnya membanjiri sampai lututnya. Ada yang keringatnya membanjiri sampai hakoeh, pinggangnya. Ada yang keringatnya membanjiri hidungnya dan kepalanya dan berenang-renang dari keringatnya. Inilah keadaan mereka kepayahan. Namun, dalam keadaan kepayahan seperti itu, apakah semua manusia seperti itu? Never ever. Jawabnya tidak, semuanya. Lalu, ada di sana yang dalam keadaan tenang dan tentram. Siapa? Inilah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Inilah orang-orang yang saling menziarahi karena Allah. Inilah orang-orang yang saling bertemu di majlis dengan saudaranya karena Allah. Maka pada saat itu Allah akan melindungi mereka. Seperti di dalam hadis. Maka di saat manusia dalam keadaan kepayahan, di dalam hadis banyak sekali bahwa di antara mereka ada yang dalam keadaan ketentraman. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Sab'atun yuzilluhumullah yaumun la zilla illa zilluhu. Maka ada 7 orang yang mana mereka itu dalam keadaan naungan di riwayat arsillah, di bawah naungan bayangan ars Allah, dalam keadaan sejuk, dalam keadaan tentram, tidak mengeluarkan keringat. Siapa mereka yang 7? 7 banyak. Kalau kita sebutkan mungkin sampai duhur baru selesai dengan penjelasan. Maka kita langsung masuk to the point. Apa itu? Rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 orang atau lebih yang saling mencintai karena Allah, bertemu di masjid, bertemu di majelis ilmu, bertemu di pasar dan sebagainya, yang mana mereka bertemu saling mencintai karena Allah, tidaklah mereka bergabung kecuali untuk Allah, melaksanakan salat berjamaah, menuntut ilmu di masjid, saling mengajar dan saling menasehati dan saling membantu uang ataupun nasihat, dan tidaklah mereka berpisah kecuali karena Allah. Maka orang ini akan selamat di hari akhirat kelak, seperti hadis yang kita sebutkan ini. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, Allah akan berkata di hari kiamat, ainal mutahabbina fiyya, ainal mutajalisina fiyya, aina al mutabadilina fiyya. Maka mana orang-orang dulu yang mencintai sesama mereka karena aku, karena Allah. Dan mana dulu yang saling bersimbiosis mutualisme, saling membantu dengan uang, saling membantu dengan tenaga dan pemikiran, saling menasehati. Yang dulu mereka saling tadi itu karena aku. Mana pada hari kiamat yang panas ini, udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, aku akan menaungi mereka yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku.
Maka agung sekali orang-orang yang mencintai karena Allah. Pada saat di mahsyar, mentari diturunkan 1 mil, semua orang dalam keadaan dehydration, keluar keringat membanjiri dan berenang-renang dari keringatnya, maka mereka di sana ada yang dalam keadaan keteduhan dan dalam keadaan sejuk dan tenang, tentram. Siapa mereka? Perkara yang mudah. Apa? Bekerja sama, bersimbiosis mutualisme sesama kaum muslimin untuk saling mencintai di antara mereka. Mudah apa tidak kita saling mencintai saudara kita? Mudah apa tidak? Saya mau nanya. Mudah kan? Karena kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Kecuali orang yang sakit, dari orang-orang yang terkena penyakit misalnya skizofrenia. Penyakit skizofrenia adalah penyakit yang orang ini tidak mau bergabung dengan yang lain. Dia menyendiri di kamarnya dalam keadaan gelap, atau kita sebutkan mamsus, kena jin. Tapi bahasa inteleknya kalau dibawa kepada dokter penyakit jiwa akan disebutkan skizofrenia. Diminum akhirnya obat-obatan terus tidak berfaedah. Harusnya diruqyah. Alhasil semua manusia fitrahnya butuh kepada yang lain. Kenapa? Karena dia jika meninggal, maka siapa yang akan memandikan dia? Apakah dia mandi sendiri? Dan dia butuh dikafani. Dan bahkan dia butuh masuk kepada lubang. Apakah dia menggelundung sendiri? Yang bahasa Jawanya gelundung dewe-dewe, menggelundungkan diri sendiri. Karena dulunya orang yang tidak pernah akur dengan manusia, manusia tidak mau untuk menguburkan orang ini. Maka akhirnya orang ini gelundung dewe. Maka dia berputar-putar masuk kepada lubang kuburannya. Seperti ini manusia? Tidak. Manusia butuh kepada orang lain. Maka kesimpulannya, marilah kita menjalin hubungan di antara kita semakin erat. Dan permasalahan hubungan percintaan manusia ini permasalahan yang fitrah. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri seperti tadi kami misalkan. Jika sakit, jika meninggal, maka butuh kepada orang lain. Dan keutamaan kalau tadi di Al-Barzah, maka demikian keutamaan di hari akhirat kelak. Maka bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, akan saling memberikan syafaat. Maka jika kita mempunyai teman-teman di antara kita yang sama-sama seperjuangan dalam berdakwah, sama-sama seperjuangan menuntut ilmu, sama-sama seperjuangan untuk menjaga dakwah ahlu sunnah, menjadi satunya imam, satunya lagi menjadi pengajar, satunya lagi menjadi makmum, satunya lagi menjadi muadzin. Kita kompak dalam masjid ini, maka kelak di saat di hari akhirah ada di antara sebagian dari kita yang wallahu alam bagaimana dia hidupnya dulu, sama-sama sholat dengan kita, sama-sama puasa dengan kita, sama-sama haji ataupun umrah, namun dia qadarullah masuk api neraka. Maka teman-temannya yang dulu saling mencintai akan menuntut kepada Allah and justice for all, mana keadilan. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Nabi kepada kaum muslimin, fa innakum ashadda munashadatan lillah li ikhwanikum alladina finnar. Maka kalian wahai kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah dulu di dunia, salat bersama, puasa bersama, berbuka bersama, dan melaksanakan menuntut ilmu dan mengajar bersama, berdakwah bersama, maka kalian akan saling meminta kebaikan untuk saudara kalian, bahkan syafaat. Tidak ridho jika saudaranya ada yang masuk api neraka. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwa kalian akan sangat keras permintaan keadilan kepada Allah di saat di antara kalian melihat orang yang masuk api neraka. Maka di antara kita insya Allah masuk surga langsung. Kita mohon qulu amin. Allahumma janibna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, dan dimasukkan langsung kepada surga. Namun jika ada di antara kita misalnya mampir dulu di api neraka karena dosa yang kita tidak tahu antara kita sebagai saudaranya dulu,
yang belajar bersama, sholat bersama, akan kata Nabi meminta pengadilan yang keras kepada Allah untuk dikeluarkan saudaranya dengan meminta syafaat. Maka di hadis ini disebutkan bahwa seseorang dari mereka masuk api neraka, maka saudara-saudaranya yang masuk surga mengadu kepada Allah. Ini di hadis yang sahih. Rabbana, wahai Allah, hada au haula yadkhuluna ilan nar, bahwa mereka masuk kepada api neraka. Wa kunna nasumu wa kunna nusalli wa kunna nahuju ma'a ba'd. Wahai Allah, orang yang sekarang ini aku lihat masuk api neraka, dulu aku sholat berjamaah bersamanya, dulu aku bersama berpuasa dengannya, dulu aku bersama naik haji dan umrah, dulu aku bersama dakwah dan menuntut ilmu bersamanya. Kenapa aku dimasukkan surga dan temanku dimasukkan api neraka? Lihat, di dunia, di saat kita ini saling bekerja sama, simbiosis mutualisme karena Allah, karena cinta kepada Allah kita bergabung di sini. Maka di saat di antara kita ada yang masuk api neraka, mengadu kepada Allah. Karena aku dulu cinta kepada dia karenamu, wahai Allah. Sekarang kenapa engkau memasukkan kepada api neraka? Akhirnya dia meminta kepada Allah agar dibebaskan, syafaat. Apa kata Allah di dalam hadis yang sahih ini? Udkhul fa akhrijhum, akhrij haula alladhi araftum. Maka masuk dan ambillah teman-teman kamu yang kamu kenal dari api neraka. Pertanyaan yang besar, bagaimana mengenali teman-teman yang masuk api neraka? Maka perlu diketahui, kaum muslimin yang mampir kepada api neraka, mereka ahlus sholat, mereka mempunyai wudu, mereka sholat sujud, atharu sujud, bekas sujud, tidak terbakar api neraka. Maka yang terbakar disebutkan di hadis ini adalah hanya setengah betis dari kaki. Maka wajahnya kelihatan, si fulan, temanku. Maka dikeluarkan, diselamatkan saudaranya. Ini kepentingan kita bersahabat di dunia ini. Maka akhirnya di saat dikeluarkan, malah Allah mengatakan lagi, akhriju mangkana araftum. Maka masuk lagi, tambah. Lihat, mungkin dari cucu kamu, mungkin dari kakek kamu, mungkin dari kerabat kamu, mungkin yang muslim syaratnya. Maka masuk lagi, melihat dari tetangga, dari orang-orang muslim yang masuk api neraka yang dia kenal, dikeluarkan. Kemudian di hadis setelah dikeluarkan, Allah berkata lagi, akhriju haula. Yang ketiga kali, keluarkan siapa yang kamu kenal, tetangga ataupun pernah beli misalnya nasi goreng, tukang nasi goreng masuk api neraka, keluarkan. Maka lihat bagaimana kenikmatan bersaudara sesama kaum muslimin. Masuk api neraka, diperhatikan, keluarkan kata Allah, keluarkan siapa yang kamu kenal. Maka di sini dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, di hari kiamat akan diberikan syafaat. Maka ini menjadi pendalilan, please selektiflah mencari teman. Karena orang-orang yang selektif mencari teman, mencari teman-teman orang yang soleh, mencari teman-teman orang yang baik agamanya dan akhlaknya, maka akan menyebabkan di hari kiamat seperti itu. Namun kalau berteman dengan preman, berteman dengan orang-orang yang buruk, apalagi dai-dai yang menjerumuskan kepada api neraka dari dai-dai yang sesat, dari kelompok yang sesat, maka bisa jadi dia di api neraka dan kamu pun karena mengikutinya sama. Namun orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermanhaj ahli sunnah, dia akan selamat dan dia akan mencari dari saudara-saudaranya, teman-temannya yang dulu seperjuangan, sholat bersama, atau bahkan kata Allah yang kamu kenal, maka dimasukkan kepada surga. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan yang terakhir, kalau tadi urutannya di dunia selesai, bahwa Allah mencintai mereka. Di alam barzah, di padang mahsyar selesai. Kemudian mulai masuk surga dan neraka.
Melihat saudaranya di api neraka dikeluarkan. Sekarang pembicaraan kita sesama penduduk ahli surga. Maka kita semua alhamdulillah muslimun akan bermuara di surga. Maka kita semua masuk surga. Apa yang hadir di sini? Qulu amin. Maka di sini ada keutamaan lagi. Disebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh Atha ibnu Abi Rabah dari Abu Idris Al-Khawlani dari Mu'ad ibnu Jabal. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dikatakan alladzi yatahabbuna lillahi jalla wa ala fa innahum lahum manabir fil jannah lihaula al-mutahabbina fillahi jalla wa ala wa yabbituna al-anbiya wa syuhada was-siddiqin. Lihat hadis ini yang agung. Maka disebutkan lafadznya bahwa Allah berkata, al-mutahabuna fi jalali lahum manabir fil jannah minan nur yugbituhum al-anbiya'u was-siddiqin was-solihin. Allah yang berkata pada saat itu di surga, al-mutahabuna fi jalali, maka wahai orang-orang penduduk surga, karena di surga Allah berbicara kepada mereka, maka kalian wahai para penduduk surga yang dulu di antara kalian saling mencintai karena Allah, maka aku berikan manabir min nur. Aku siapkan di surga ini mimbar-mimbar yang tinggi dari cahaya. Lalu apa? Yugbituhum al-anbiya'u was-salihin was-sadiqin. Yugbituhum al-anbiya'u was-salihun was-sadiqun. Maka membuat cemburu para nabi. Maka nabi-nabi melihat keagungan manusia biasa. Namun karena mereka saling mencintai karena Allah dulu di dunia, saling menolong karena Allah, duduk di majelis ilmu karena Allah, sholat berjamaah karena Allah, maka Allah mengatakan di surga, barang siapa yang dulu saling mencintai karena Allah, naik kepada mimbar yang penuh cahaya. Dikatakan oleh Nabi, yugbituhum al-anbiya'u siddiqin was-salihun, as-siddiqun was-salihun. Maka membuat cemburu para nabi, cemburu orang-orang as-siddiqun, cemburu para syuhada yang mati karena fisabilillah, melihat keagungan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, please mulai dari sekarang kita evaluasi dan introspeksi. Maka jika ada saudara-saudara kita yang marah kepada kita atau demikian dan demikian, maka kita maafkan. Dan jika kita merasa salah kepada saudara kita pun, kita datangi dan kita maafkan. Itu yang kita inginkan. Maka please mulai dari sekarang, rajutlah persaudaraan yang baik di antara kita. Maka yang lalu biarlah berlalu. Dan kita membuka lembaran baru. Maka saling menguatkan dakwah ahli sunnah. Dan kelak di hari akhirat dan di dunia kalian akan dicintai oleh Allah. Sudah selesai apa belum? Masih berapa menit lagi? Masih 40 menit. Hah? Wah, terjadi ikhtilaf di sini para ulama. Ikhtilafal ulama fil waqt. Berapa menit lagi? 40. Baik. Mikir lagi mau doa apa sekarang? Itu selesai tadi. Oke lah, 40 menit lagi. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, setelah kita merajut kembali hubungan dari persaudaraan kita, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini qiraah Hafs an Asim. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakumu aduwwun mubin. Ini qiraah siapa? Ibnu Katsir wa Abu Ja'far.
Ini qiraatnya Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, maka mereka tidak bisa membaca kum dengan disukunkan tapi didomahkan. Kumu. Maka pas antum salat dengan kami, hum dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Itu qiraah Hafs yang antum hafal. Adapun qiraah Ibnu Katsir dan qiraah Abu Ja'far didomahkan, tidak bisa disukunkan. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Syahidnya himu. Maka begitupun di sini. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Makna ayat ini, setelah kita mengetahui keutamaan menjalin kembali, merajut kembali persaudaraan dan menguatkan kembali mulai dari hari ini membuka lembaran baru, kita mengingatkan awas. Di sana ada perangkap-perangkap syaitan. Di sana ada penyesatan-penyesatan syaitan, yang mana syaitan itu akan membuat cerik-cerik untuk menghancurkan persaudaraan kita. Jadi setelah kita membuat lembaran baru, setelah kita saling memaafkan dan kita bergabung kembali bagaikan seperti ini, saling menguatkan di antara kita, syaitan umurnya panjang dan tidak pernah mampus. Iblis, dia tahu trik-trik kelemahan kita, karena mereka mengetahui dari zaman Doeloe, saking dulunya sejak Doeloe, mereka tahu kelemahan kita, maka mereka akan membuat fitnah di antara kita. Maka Allah berfirman tadi, wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakumu aduwwun mubin. Maka janganlah kalian wahai manusia mengikuti keburukan-keburukan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata, musuh kalian yang nyata. Maka di dalam ayat ini sekarang kenapa saya membacakan, ingin memberikan tambih, beware, caution, hati-hati. Setelah kita berkumpul kembali ini, jangan kembali bermusuhan kembali. Diingatkan dengan ayat ini. Maka wala tatabi'u fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah, maka dia majzum dengan hadfin nun. Tatabi'u asalnya tatabi'una menjadi tatabi'u, di ilmil usul memberikan makna tahrim. Maknanya wala tatabi'u khutuwati syaitan, haram bagi kalian wahai kaum muslimin. Kopi mana kopi? Berarti air dulu. Maka jangan kalian wahai kaum muslimin untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ditafsirkan oleh Imam Mujahid dari jalan Waraqah jami'an, Waraqah Ibnu Umar yang thiqah, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, makna ucapan Allah wala tatabi'u khutuwati syaitan, khutuwat jamak dari khutwah, jamak dari langkah. Jadi khutuwat plural ataupun jamak, maknanya langkah-langkah, trik-trik, jebakan-jebakan iblis. Jangan mengikutinya. Ini kata Mujahid, dan tafsir ini dari salaf dengan sanad yang sahih. Dan begitu pun datang dari ucapan Qatadah dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dari Ma'mar. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, berkata Qatadah, wala tatabi'u khutuwati syaitan, makna khutuwat di sini adalah khati'atu syaitan. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari syaitan yang diperbuat untuk menjebak Bani Adam kepada perpecahan tadi, kepada dosa-dosa tadi. Maka makna dari ayat ini, Allah mewanti-wanti, awas kaum muslimin, yang mana kalian saling bersaudara, agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkah-langkah syaitan itu akan menyebabkan kalian terpuruk, terjerembab dalam dosa-dosa. Maka dia itu, syaitan itu musuh kalian yang nyata. Lalu pertanyaan yang besar, the big question di sini, apa itu langkah-langkah syaitan, jebakan-jebakan syaitan yang merupakan perkara-perkara yang sangat buruk sampai Allah melarang kita untuk mengikutinya? Maka jebakan syaitan banyak.
Namun kita akan memberikan yang paling utama dan primer adalah at-tahrish bainahum, juga asyirk. Maka yang pertama mengajak kepada kesyirikan. Dan untuk permasalahan mengajak kepada kesyirikan maknanya menyembah kepada selain Allah, maka ini perkara yang sangat berat bagi iblis, terutama bagi kaum muslimin yang sudah sholat, kecuali yang belajar kepada orang-orang sufi, yang mana mereka akan mengagungkan, mengkultus, individukan wali fulan. Maka mari kita melaksanakan ziarah kepada wali fulan, kita melaksanakan safari religi, menyewa bis-bis pariwisata ke daerah-daerah terpencil yang di situ dikatakan ada kuburan, kemudian ini kuburan keramat, orang ini dulu rojul yang soleh, orang ini bla bla bla. Terus bagaimana? Berdoa minta barokah dengan orang ini. Loh, berdoakan kepada Allah. Ini juga wasilah, nggak paham kamu. Ya udah. Jadi gimana? Wahai wali fulan, ibnu fulan, sembuhkan istriku yang mandul. Padahal istrinya mandul karena obesitas. Seperti pepatah Minang mengatakan, ujung bendul dalam semak. Butet mandul. Kalau di Minang namanya siapa? Perempuan. Bukan butet dari Medan. Siapa? Udah mandul banyak lemak. Iya. Atau uni mandul banyak lemak. Maka istrinya obesitas, banyak lemak, mandul. Maka dia meminta, ya Habib fulan, sembuhkan istriku dari kemandulan agar aku punya anak. Maka di sini kesyirikan. Orang yang meninggal bukan Allah, dia sekarang tidak tahu sedang diadab kubur atau disiksa kubur atau bagaimana. Dan juga tidak diketahui mungkin di dalamnya itu bukan kuburan. Agar dibuat kuburan, dijadikan ziarah. Orang-orang yang buat kuburan ini hat fulus. Mana fulus? Untuk itu. Maka ini kesyirikan. Perkara ini sangat jarang. Kecuali mereka orang-orang yang tadi mengikuti kelompok as-sufiyah, ataupun orang-orang yang mengikuti Syiah Ar-Rafidah. Maka orang-orang Syiah Ar-Rafidah meyakini bahwa imam mereka yang 12 seperti Al-Husain, Al-Hasan, Ali radhiyallahu anhu, istrinya Fatimah, putri Nabi, dan keturunan-keturunannya Al-Jawad, dan juga Al-Askari, dan juga Al-Mahdi Muntador, yang 12 imam ini, mereka gulu mengatakan mereka tidak meninggal, tetapi berputar-putar di langit, memberikan rizki kepada orang-orang Syiah. Kafir apa tidak, Bapak? Seperti ini kafir ya, sepakat. Mereka sudah meninggal dari zaman Doeloe, sedejak Doeloe. Maka di sini jika mereka orang Syiah ini terjatuh, tersandung, apa yang kita katakan Pak kalau tersandung Bapak? Tersandung apa yang dikatakan? Ya Allah, gitu kan? Atau astagfirullah. Iya, mereka tersandung. Ya Husain. Iya, itu di Iran, di Irak, seperti itu. Maka mereka terjatuh atau kaget mendengar berita, ya Husain. Seperti itu. Siapa Husain? Cucunya Nabi, manusia. Tapi mereka mengkultus individukan. Maka ini termasuk dari kesyirikan. Maka kesyirikan seperti ini jarang. Bagi orang-orang muslim yang menyembah Allah dan sholat berjamaah kepada Allah, puasanya hanya untuk Allah, dan naik haji, sholat, umroh, membayar zakat hanya untuk Allah, itu susah untuk dikafirkan kembali, kecuali orang-orang kufar yang di negeri sana dan di negeri kita yang tidak menganut agama Islam, itu bisa diombang-ambing untuk menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada patung Buddha, menyembah kepada dewa-dewa khayalan, dewa Wisnu, dewa Brahma, dewa Shiva, dewa Bayu, dewa Surya, dewa Aswin, Dewi Sri, dewa Ganesha, dan yang lainnya. Maka ini semua bisa diombang-ambing oleh iblis, namun kaum muslimun susah, sehingga syaitan iblis putus asa. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna syaitan, maknanya iblis, qad ya'isa, telah putus asa,
an yu'bada, untuk disembah kembali seperti zaman jahiliyah dulu, menyembah peribadatan kepada syaitan. Putus asa untuk mengembalikan kaum muslimin yang salat karena Allah, yang puasa lapar karena Allah, itu jauh untuk dikufurkan kembali. Qad ya'isa asyaitan an yu'bada fi jaziratul Arab. Maka sudah tidak mungkin lagi syaitan-syaitan ini mengajak orang-orang muslim, terutama orang-orang Arab, dan kita juga kaum muslimin, untuk menyembah syaitan kembali. Tidak mungkin. Mereka putus asa. Walakin, maka ini trik yang pertama atau plan A. Maka di sana ada plan B, rencana yang kedua yang lebih sukses. Dan ini yang iblis laksanakan, dan ini hubungannya dengan persatuan kita. Apa? Walakin atahrish bainakum. Tetapi perpecahan di antara kalian wahai kaum muslimin, ini yang dilihat oleh syaitan, ini yang mudah. Maka inilah dari khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan yang kata Allah tadi, wala tatabi'u, jangan kalian mengikutinya. Apa itu? Dijadikan kalian kepada kesyirikan, jangan diikuti. Dan ini kata iblis sendiri sudah putus asa. Tapi yang kedua, ini dia yang sering di antara kita. Apa? At-tahrish bainahum. Maka syaitan masuk kepada kaum muslimin. Maka kita yang sudah bersatu ini, nanti ada di antara kita hubungan, misalnya perkara duniawi, hubungan yang bukan berhubungan dengan agama, hanya agrod syakhsi, hanya hubungan permasalahan di antara kita. Misalnya, Kang pinjam 100, nggak dibayar-bayar, dijadikan permasalahan. Si fulan nggak bayar 100, ya antum juga malu lah 100 diumumkan. Diam aja, teman ini saudara. Mulailah syaitan. Yang minjem 100 dibisiki. Gak usah dibayar lah, kan teman dan sebagainya. Akhirnya dia marah. Nah yang marah ini dibisiki. Seterusnya jadilah gap. Jadilah gara-gara apa? Uang cepek 100. Jadi apa? Jadi masalah. Perkara yang tidak bisa untuk kita hindarkan begitu saja. Tapi syaitan membisiki di antara mereka. Dan apalagi seperti yang ma'ruf, kita pengajar ada murid, dan murid-murid ada bapak. Di saat kita keras kepada murid ini, atau bahkan memukul karena terlambat sholat, dan itu ada aturannya. Murid ini ngadu kepada bapaknya, "Beh, gue dipukul tadi sama si ustad." Wah, marah bapaknya, "Sumbu pendek, berani mukul kamu ya?" Padahal memang aturannya dipukul. Sudah ada aturan, terlambat sholat dipukul, terlambat bangun jam 4 dipukul. Misalnya seperti itu. Dipukul anaknya, ngadu. Akhirnya syaitan mulai membisiki. Membisiki kepada si anak ini, aku adukan kepada ayah. Si babeh ini sumbu pendek, wah ini Ustadz, apa hubungan kamu memukul anak saya? Kamu hanya mengajar, gak ada hak kamu memukul anak saya. Kita juga marah. Tapi kan ada aturannya, bla bla bla. Akhirnya dia gak mau ngaji ke kita, dan kita pun marah, dan anaknya pun terlunta-lunta, tidak belajar dan sebagainya. Itu kenyataan di mana-mana. Syaitan semua bergerak, membuat fitnah ke kanan dan ke kiri. Itu yang sukses. Plan B, rencana yang kedua. Maka kalau tadi kesyirikan membuat syaitan, iblis putus asa, nggak mungkin. Membuat penduduk ahlu sunnah di masjid ini menjadi syirik. Menyembah Allah, menyembah syaitan, tidak mungkin. Tapi apa? Buat mereka perpecahan. Yang akhirnya tadinya bersatu, akhirnya mulai. Kok si fulan nggak pernah datang lagi di majelis taklim? Si fulan sibuk dengan dunianya, kenapa? Ada clash dengan si fulan, atau nggak mau dia belajar lagi dengan kita, atau bla bla bla. Itulah yang diinginkan oleh asyaiton. Maka fahamilah. Lalu masih ada berapa menit lagi? Masih setengah jam. Tadi 40 menit. Sekarang setengah jam. 20 menit. Enggak, kita nanya karena kita mau masuk ke hadis, takutnya kepanjangan. Nanti kalau kepanjangan bersambung, habis sholat nyambung lagi. Maka pingin yang hadisnya itu pendek. Maka sekarang the big question di sini. Pertanyaan yang besar. Kenapa iblis memilih rencana yang kedua dengan
ridho at-tahris bainahum. Daripada kesyirikan yang puncak prima tadi, kesesatan yang paling parah, dosa-dosa yang paling besar. Nah, syaitan putus asa kepada kaum muslimin ya. Kalau orang-orang kufar jelas mereka penyembah syaitan dalam berbagai bentuk. Namun kaum muslimin nih, pembicaraan kita dikhususkan kepada mereka. Maka bagaimana di gelanggang kaum muslimin, syaitan itu senang dengan tahris, dan ini jalan yang sukses untuk menghancurkan persatuan kaum muslimin. Pertanyaan yang besar, kenapa ini yang dipilih? Turun dari kesyirikan kepada perpecahan kaum muslimin. Ada yang jawab? Silahkan, biar kita bisa minum. Ngomong terus dari tadi haus. Bismillah. Ayo silahkan dijawab. Indah, bisa jawab? Ustaz bisa jawab? Kan minum terus nih. Ustaz bisa jawab? Enggak, minum lagi. Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menyatukan umat, untuk tidak berpecah belah, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Enggak, yang jadi masalah kenapa iblis memilih itu? Tadi kan kesyirikan, tidak. Tapi yang dipilih kenapa? Minum lagi kan? Karena iblis tahu bahwasanya umat Islam ini akan berpecah belah. Terus apa hubungannya iblis memilih gerakan ini? Jawabnya, minum lagi. Kopi mana kopi? Alhamdulillah. Maka jawabnya, di saat iblis menjadikan kaum muslimin berpecah, maka mereka mempunyai amalan-amalan, sholat berjamaahnya, menuntut ilmu seperti sekarang. Kemudian semua pahala-pahala dari sholat, dari membayar sedekah, bla bla bla, akan hilang dan sirna habaan mansura, seperti tidak mempunyai apa-apa, like nothing. Hanya sekedar bajunya yang muslim, mana pahalanya? Tidak ada. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Muslim, naam. Tapi mana pahalanya di hari kiamat kelak? Habis, bangkrut. Maka oleh sebab itu datang penjelasan permasalahan ini di hadis al-muflis, hadis yang bangkrut. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araftumul muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang merugi, yang bankrupt? Maka dikatakan oleh para sahabat, perkara dunia. Orang yang bangkrut di antara kita yang ya Rasulullah, la mala lahu wala faidah. Modal habis, laba juga tidak dapat. Usaha mengumpulkan puluhan juta untuk bikin tandingan membuat pabrik ataupun peternakan dila. Udah ada di sini bosnya, tapi dia pengen. Akhirnya modal itu dibelikan, modal habis, laba pun tidak. Nah ini kata sahabat, ini orang yang bangkrut. Tidak ada modal habis, tidak ada faidah. Jadi 50 juta hilang begitu saja. Itu bangkrut. Kata Nabi, al-muflis indana. Adapun pertanyaan yang diinginkan di hari akhirat kelak. Dan ini poin pendalilan kita. Kenapa syaitan menginginkan ini? Al-muflisu indana alladhi ya'ti bis-salah wa bis-siyam wa biz-zakah wa bil-hajj wal umrah ka'annahu lahu jabali Uhud minal amal. Maka orang yang merugi adalah dia seorang muslim, dia salat, dia melaksanakan ibadah-ibadah, menuntut ilmu, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, berdakwah seperti kita di sini. Maka pahala yang banyak baginya bagaikan gunung Uhud yang tinggi. Itu Nabi memisalkan dengan gunung Uhud di Madinah, karena dihadapkan oleh mereka. Kalian mungkin melihat gunung Kerinci, maka gunung Kerinci itu kita misalkan, yang tingginya 3.850 mdpl di atas permukaan laut. Itu amalan dia, gunung Kerinci yang dilakobi dengan atapnya Sumatera, gunung tertinggi di Sumatera. Maka di dalam hadis ini, orang ini mempunyai amalan-amalan yang menggunung tadi. Namun pendosa dikarenakan tadi at-tahris baina syaitan, at-tahris bainal muslimin. Syaitan dulu membuat dia ribut dengan saudara-saudaranya. Akhirnya menggibahi saudaranya.
Akhirnya melaksanakan pemukulan kepada saudaranya. Akhirnya menghajar, tidak mau bicara dengan saudaranya. Bahkan tidak mau sholat, padahal sholat berjamaah wajib. Tidak mau mengaji dengannya, padahal mengaji adalah perkara wajib. Dan meninggalkan perkara-perkara ini, maka itu semuanya dikurangi dari pahala-pahalanya. Maka disebutkan di sini sebelum kita masuk kepada hadis ini, orang ini tukang bergibah. Misalnya, gibah di zaman dulu dengan di zaman now, awas, beda dan akibatnya sangat buruk. Di zaman dulu karena media sosial belum ada gadget, belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada Twitter, belum ada Instagram dan yang lainnya yang dinamakan dengan media sosial, maka orang kalau bergibah hanya mungkin berkata kepada temannya, si bapak ini bla bla bla, si anak ini bla 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 bla, si bapak ini bla 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 bla. Itu saja. Dari satu orang ke satu orang, menggibahi seseorang dengan satu orang. Efeknya gibah, namun sedikit. Di zaman now tidak. Dia tulis status WhatsApp, mempunyai 500 anggota. Si Ustadz Fulan hari ini melaksanakan kebid'ahan bla 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 bla. Jangan belajar dengan dia. 500 just 1 minute, hanya 1 menit. Si Ustadz ini sekarang ikut kepada partai Gerindra. Ustadz apa ini politik? Disebar. Akhirnya ada yang nelpon kepada kita. Maaf Ustadz, ini jauh dari antum, cuman min bab tasabut. Benar antum ikut Gerindra? Ya ilaha illallah. Anak yang belajar di sini dari partai, nggak boleh kalau mereka belajar. Itulah jawabnya. Intinya seperti itu. Dalam waktu just 1 minute, 500 orang mengikuti dari gibahnya dia. Maka bahaya sekali di zaman now. Efeknya sangat berbahaya. 500 orang akan mendiskreditkan Ustadz Fulan atau saudara Fulan atau ikhwah Fulan. Adapun di zaman dulu hanya satu orang dengan satu orang. Tapi sekarang di media sosial diburukkan. Akhirnya yang memburukkan dia adalah ratusan orang. Kalau dulu yang memburukkan dia hanya satu orang, efeknya hanya satu orang. Kenapa kamu tidak mau belajar dengan Ustadz itu? Orang ini yang digibahi tadi mengatakan, aku mendengar dari Fulan begini-begini. Cuman satu. Sekarang kenapa tidak mau belajar dengan Ustadz ini? Ustadz partai, Ustadz ini bla bla bla, Ustadz ini bla bla bla, melaksanakan kebid'ahan, sholat dengan sendal di masjidnya, dan bacaannya aneh, humu, himu, dan yang lainnya. Akhirnya ya sudah, semua orang membencinya. Dalam waktu just 1 minute, maka ini gibah di zaman now yang lebih parah daripada dulu. Maka akibat efeknya lebih parah daripada gibah di zaman dulu. Maka kita masuk dulu kepada permasalahan gibah agar nanti kita nyambung kepada hadis ini. Masih ada waktu? Masih. Maka apa itu gibah? Didefinisikan gibah seperti ucapan Nabi di hadis Muslim dari Abi Hurairah. Mal gibah. Dikatakan oleh Nabi, ditanya oleh Nabi apa itu gibah? Ditanya, tidak bisa menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam katanya, maka Nabi menjelaskan. Al-gibah dzikruka akhaka bima yakrah. Gibah itu adalah menyebutkan perkara yang dibenci oleh saudaranya, itu namanya gibah. Kemudian sahabat yang pandai dan pintar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, fakaifa idza kana fihi? Bagaimana jika dia itu ada padanya? Itu gibah. Seperti kita membicarakan seseorang, si Fulan ini hitam. Dan memang dia hitam. Si Fulan ini tinggi kayak tiang listrik. Memang dia tinggi kayak tiang listrik. Si Fulan ini the circle. Bulat, pendek, gemuk. Itu semuanya gibah. Meskipun memang ada. Si Fulan ini bakhil. Dan memang bakhil dia. Si Fulan ini bla bla bla. Oh, si Fulan ini ganteng. Semua perempuan kelepek-kelepek sama dia. Ini gibah apa enggak? Enggak ya? Enggak gibah ya? Itu pujian. Oh, salah contoh. Semua orang pengen nikah, istrinya banyak. Wah, ya enggak, ini ganteng ini orang. Bukan gibah itu ya? Bukan. Ya sudah, berarti salah contoh. Biar kalian tidak tidur. Maka di sini orang-orang yang melaksanakan gibah ini, dia ada sifat padanya. Dinamakan gibah. Lalu kalau dia mensifatkan perkara yang tidak ada padanya, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, fakaifa idza kana fihi?
qad agtabtahu wa kaifa idza kana laisat ma fihi qad bahattahu. Dibedakan oleh Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau memang dia hitam? Bagaimana kalau tadi disebutkan the circle padahal dia memang gemuk dan bulat? Yaitu namanya gibah. Namun kata Nabi, jika dia mensifatkan bahwa dia tidak ikut partai kemudian disebut ikut partai, apa namanya? Fitnah, bahattahu, dia telah memfitnahnya. Dosanya lebih puncak. Maka ini yang diinginkan dengan gibah, dan ini perkara yang haram. Mana pendalilannya di Al-Quran? Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Makna gibah adalah, kata Allah, perkara yang haram, bagaikan seseorang memakan daging bangkai saudaranya. Daging bangkai dan saudaranya lagi. Maka dia akan menjadi kanibal dan bangkai, bukan darah ataupun daging segar, tetapi bangkai. Maka ini gambaran di Al-Quran tentang gibah. Fakarihtumu, maka kamu harus meninggalkan dan membencinya. Menggibahi saudara kamu itu bagaikan memakan daging bangkai saudaramu. Harus dibenci, harus dijauhi dalam kehidupan kalian. Jangan terus membuat status gibah-gibah seperti itu. Dilarang oleh Allah. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, bahwa Nabi di saat urija ila sama, di saat naik diangkat ke langit yang ketujuh, ditampakkan penduduk api neraka. Ra'aitu bi aqwamin, aku melihat kaum, kemudian lahum adfar min nuhas, dia mempunyai kuku-kuku panjang dari bahan adamantium atau dari bahan apa? Baja. Yang jelas dia mempunyai cakar-cakar yang keras dari baja, min nuhas, dari besi, tembaga, baja, seperti itu. Yakhdusuna wujuhahum wa sudurahum, maka dia merobek-robek wajahnya dengan cakar itu dan badan-badannya mati. Diulang lagi, mencakar-cakar wajah dan mukanya mati. Diulang lagi, maka orang ini menjerit kesakitan di saat merobek-robek wajahnya dan mukanya dan badannya, terutama dadanya disebutkan suduruhum wa wujuruhum, wajah-wajah dan juga dada-dada mereka. Maka Nabi mengatakan, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa dakhala fi a'radihim. Mereka adalah pemakan bangkai manusia, seperti yang disifatkan oleh Allah. Pemakan bangkai manusia adalah gibah, tukang gibah, dan orang-orang yang mendiskreditkan nama-nama saudaranya, padahal di sini saudaranya. Itu maknanya. Maka mereka yang diadab seperti itu, kata Nabi, mereka muslimun dari jenis kalian, namun pemakan bangkai dari muslimin, dan yang menjatuhkan nama baik kaum muslimin gibah. Paham sekarang makna gibah? Maka itulah dosa besar. Maka kembali kepada hadis tadi. Di hadis, siapa orang yang bangkrut, yang mempunyai amalan yang besar bagaikan gunung yang menjulang tinggi, kemudian datang orang-orang yang dizalimi. Dia berkata, ya Rabb, agtabani fulan. Wahai Allah, orang ini menggibahiku. Menggibahinya di zaman now yang ada media sosial. Maka 500 orang, 5.000 orang membenci aku dan menurunkan derajatku. Dibaca langsung di status-statusnya. Maka diambil oleh Allah, qasama Rabbuna Jalla wa Ala minal ujur. Dari gunung yang menjulang itu dipotong. Ini dari pahala dia, sholat dia sepanjang tahunnya, puasa dia Ramadan, dan menginfakkan jika dia tidak bakhil. Ini bagi kamu. Maka sudah puas. Mempunyai amalan yang tidak pernah dia lakukan. Mungkin orang yang menggibahi tadi tukang sholat malam dan pengajar di masjid, ataupun dia pengajar dari Iqra, alif bata, alhamdulillah dapat pahala. Itu pahala semuanya diberikan kepada orang yang digibahi tadi. Semakin besar gibahnya, semakin besar dosanya kepada orang ini, semakin besar bagiannya. Maka yang digibahi di zaman now di media sosial lebih banyak lagi mengambil dari dia amalan-amalan. Karena yang membaca 500 orang, 1000 orang, berbeda dengan zaman dulu. Maka
setelah itu selesai masih orang ngantri. Ya Rob, agtabani fulan, dia juga menggibahi aku. Ya Rob, dia sumbu pendek, dorobani, dia memukul aku. Ya Rob, dia menyeret aku dan mencela aku. Ya Rob, dia. Akhirnya diambil bagian, dipotong bagian, diambil amal-amalnya, dan disebutkan falamma faniyat, dan di saat habis tidak tersisa, like nothing, seakan-akan orang ini tidak mempunyai dulu amalan soleh. Karena sibuk tadi dengan gibah, dan gibahnya tadi di zaman now, dia bergibah di media sosial. Akhirnya bergibah kepada ratusan orang. Diambillah bagian-bagian besar dan besar dan besar, dan banyak kasusnya bukan kepada seorang ini, banyak kepada yang lainnya. Mengambil uang misalnya juga, dan memukul bla bla bla. Akhirnya tidak ada yang tersisa. Apakah setelah itu selesai? La. Maka di hadis disebutkan fala yazalun nas yutalibuna, dan terus manusia masih ngantri. Ya Rob orang ini, ya Rob orang ini, ya Rob orang ini. Terus mau dibagikan apa? Amalan-amalan yang tadi bagaikan gunung yang besar dari gunung apa saja, maka habis gunung amalan ini. Lalu masih ada orang-orang yang mengadu, ya Rob, aku didolimi oleh orang ini. Akhirnya apa? Fa'ukhidha min sayyi'atihim faturiha alaih. Maka orang-orang yang tadi masih ngantri, yang mana mereka dari yang ngantri itu banyak berbuat dosa. Ada yang dia itu orang-orang yang memakan riba, ada orang yang melaksanakan keburukan, dan bahkan mungkin pelacur, dan seterusnya. Namun didolimi oleh orang ini. Maka pelacur didolimi misalnya, pemakan riba didolimi, dan misalnya juga pencuri didolimi, dan yang lainnya, atau dosa-dosa yang lain, seperti meninggalkan berjamaah, sholat berjamaah, dan yang lainnya. Dosa-dosa ini diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang tadi amalannya bagaikan gunung, yang dohirnya orang soleh. Maka terbayang ya ibadallah, orang yang soleh ini yang dia hidup setiap hari di shaf yang pertama, mengajari manusia, mengajari Iqra, dan dia juga melaksanakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, mempunyai amalan bagaikan gunung Mahameru yang besar. Kemudian habis dikarenakan kedoliman dia. Tidak cukup dengan itu. Orang yang soleh yang tidak pernah berzina mendapatkan dosa zina dari pelacur misalnya yang dia dolimi. Mendapatkan dosa minum khamr dari orang yang dia dolimi dan dia peminum khamr. Dan mendapatkan dosa dari orang yang tidak sholat berjamaah. Padahal dia sholat berjamaah setiap waktu di shaf pertama, dia akan mendapatkan dosa. Kesimpulannya, orang ini mendapatkan dosa-dosa yang tidak pernah dia lakukan. Maka ini dikatakan oleh Nabi, mereka orang-orang yang muflis, mereka orang-orang yang bankrupt, mempunyai amalan di dunia, tidak ada modal habis. Lalu labanya mana? Tidak ada laba kecuali dosa-dosa manusia dipanggul oleh saya. Paham ya? Inilah kembali kepada permasalahan tadi. Kenapa syaitan tadi dia mengatakan berputus asa untuk mengembalikan manusia kepada kesyirikan, kecuali at-tahris. Sudahlah kita mempunyai rencana yang lebih besar apa? Membuat permusuhan sesama kaum muslimin. Inilah puncaknya. Sampai permusuhan itu sesama kalian gibah, namimah, mengadu domba, saling membenci. Jika bertemu saling memalingkan muka. Jika demikian saling bahkan tajassus, melihat apa ini? Oh, datang mobil ke rumahnya dia. Mobil apa? Partai. Oh, dia berarti ikut partai. Oh, datang mobil dari berarti dia bla bla bla. Mencari kesalahan dan seterusnya. Akhirnya ini yang diinginkan oleh asyaiton. Maka asyaiton rencana yang kedua ini apa? Membuat at-tahris bainal muslimin
sehingga mereka disibukkan sholat, puasa, bla bla bla, namun disibukkan bermusuhan dengan kaum muslimin yang lain, sehingga amalan dia hilang, bahkan dia memikul dosa-dosa yang lain. Maka apakah ini seorang muslim apa tidak? Maka dia berhak masuk api neraka meskipun tahta masyiatillah, namun dia sekarang memanggul dosa orang yang lain. Mana keislamannya? Maka iblis sekarang berpikir, daripada memusyrikkan orang susah, maka biarlah dia muslim, namun saling ribut, saling berperang, saling hasad, saling iri, saling dengki, saling tajassus, maknanya saling mengintai apa yang dilakukan oleh saudaranya. Maka dia sebarkan di media sosial, aku melihat hari ini dia melaksanakan kebidahan, di pondoknya melaksanakan kebidahan ini disebar, dan seterusnya. Maka disibukkan dengan itu. Akhirnya muflis. Ini tujuan dari syaitan. Kenapa memilih at-tahris? Karena membuat muslim ini like nothing, tidak mempunyai amalan, bahkan memanggul dosa-dosa saudaranya. Sudah habis ya? Yo, masih aja. Nah, jamnya lambat ini. Sudah masuk. 3 menit lagi. 3 menit. Sudah. Berarti sudah ya. Alhamdulillah. Masalahnya kalau tidak, nanti akan masuk lagi pembahasan ini. Hadis lagi panjang. Nanti habis sholat malah ditambah lagi. Capek. Kalian lapar juga, kasihan. Mungkin perlu kita mengetahui ghibah kan haram, tapi ada kan. Itulah makanya sekarang hadas sudah habis kan? Ya sudah, masih banyak perkara-perkara kalau kita buka. Sudah adzan. Ya, al-muadzin yu'adzin. Sudah waktunya adzan. Minum. Tulis di kertas nanti kita lihat. Ini masih ada ini sebetulnya, kita sambung. Cuman nanya aja tadi itu. Jangan diputus. Hah? Gak apa-apa. Kita lanjut. Atau ada pertanyaan? Maka setelah kita mengetahui bahwa at-tahris itu memang tujuannya syaitan, bagaimana syaitan akan membuat seorang muslim seakan-akan bagaikan kafir, tidak mempunyai amalan, bahkan banyak membawa beban dosa-dosa manusia yang lain. Apa bedanya dengan kafir? Itu maksudnya. Meskipun hakikatnya bukan kafir musyrik, tidak forever in hell, namun muslim ini bagaikan tidak mempunyai amalan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengcounter tahris ini? Dan ini mungkin penting dan kita selesaikan. Bagaimana cara kita di saat syaitan membisikkan dan ingin menghancurkan persaudaraan kita? Pertama, kembali kepada tujuan kita diciptakan. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan kita untuk beribadah. Maka si fulan yang kita gibahi tadi, dia sibuk ibadah. Aku sibuk ibadah. Si fulan sibuk ibadah. Sudahlah, kita semuanya sibuk ibadah. Gak usah ngurusin pribadi-pribadi masing-masing. Hidup ibadah, ikhlas kepada Allah dalam salatnya. Mereka hidup ibadah. Kembali kepada ini jawabannya. Kembali kepada asal kita ini untuk ibadah. Dan asal kita ini sesama hamba-hamba Allah harus hidup rukun sesuai hadis. Ini jawabannya. Yang pertama. Apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tajasasu, wa kunu ibadallahi ikhwanan." Maka wahai kaum muslimin, janganlah kalian ribut di antara kalian, tapi kalian harus bersatu. Jangan saling tajassus, mencari kesalahan. Jangan saling gibah, jangan saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini penekanannya. Jadikanlah kalian sibuk sesama kalian, kan hamba Allah sibuk. Si fulan ikhlaskan salat berjamaah untuk Allah, belajar untuk Allah, puasa untuk Allah. Si fulan sibukkan memperbaiki diri dengan amal-amal soleh. Jadi di antara kita tidak ada yang sibuk mencari kesalahan. Sibuk saya dengan dosa saya.
untuk beristighfar, bukan mencari orang lain. Oh itu demikian, oh itu si fulan demikian. Tuh kan, sudah saya bilang, menggosip dan seterusnya. Dia itu begini dan begitu. Kenapa melihat kesalahan orang lain? Dirinya banyak dosa. Maka kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, sibukkanlah di antara kalian dengan kegiatan masing-masing, sama-sama beribadah kepada Allah, mencari ikhlas yang susah dalam beribadah, dan melaksanakan menuntut ilmu, dan tidak disibukkan dengan mencari kesalahan orang lain. Semuanya hamba-hamba Allah. Ini jawaban yang pertama. Masih ada waktu? Bukan saya nanya karena mau masuk hadis yang kedua. Masuk? Adzan. Berarti jawaban yang kedua nanti. Atau bisa sedikit. Dalil yang kedua untuk menghancurkan tahris syaitan tadi yang pertama apa jawabannya? Kita sibuk dengan ibadah diri kita masing-masing sesuai tujuan beribadah kepada Allah. Semua sibuk dengan ibadahnya. Semua sibuk introspeksi dan evaluasi pada dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi di statusnya disebarkan. Tidak. Dan yang kedua apa? Ketahuilah, barang siapa yang mencari kesalahan dari saudaranya itu dengan menulisnya di media sosial dan sebagainya, justru dia pun kelak akan dicari-cari kesalahannya oleh Allah langsung. Maka perhatikan ini. Ini jawaban yang kedua. Jika kamu mencari-cari kesalahan saudaramu dan menggibahi saudaramu di media sosial atau di majelis-majelis, Allah akan menghancurkan nama baik kamu dan tajassus, mencari kesalahan kamu. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatabba'a aurata akhihi, tataba'allahu auratahu hatta walau fi qa'ri baitih." Barang siapa orang yang selalu mencari kesalahan-kesalahan saudaranya, kemudian menyebarkannya di majelis, di media sosial dan seterusnya, maka Allah yang akan mencari dan mengorek kesalahan orang tersebut. Dan Allah mengetahui alamul guyub, apa yang dia laksanakan dengan istrinya di malam-malam yang tidak diketahui bahkan oleh anaknya, oleh tetangganya, oleh semua orang yang ada di rumahnya. Antara dia dengan istrinya di kamar khusus, Allah akan membeberkan. Seperti kalian mencari-cari keburukan dari saudaranya, Allah akan memburukkan apa yang dirahasiakan di rumah kalian. Maka Allah alamul guyub, Allah maha mengetahui apa yang dirahasiakan. Jika Allah membongkar dari keburukan seseorang, siapa yang akan menutupi kita? Paham? Maka inilah jawaban yang kedua, agar kita ini mawas diri. Jangan mencari kesalahan orang dan memburukkan orang, karena Allah akan membalas kepada kita. Masuk kepada pepatah Minang mengatakan, barang siapa menabur, dia akan menuai badai. Maka please, jangan mencari-cari kesalahan manusia, karena Allah di dalam hadis ini telah berjanji, dia yang akan menyebarkan keburukan. Bahkan perkara antara dia dengan istrinya di ranjang yang tidak ada yang tahu, Allah akan membongkarnya di luar. Maka takutlah kepada Allah. Dan ini yang bisa kita berikan kesimpulan dari pelajaran kita. Please, mulai dari sekarang yang ada permasalahan pribadi di antara kita, saling memaafkan. Dan yang pernah bergibah dan seterusnya, saling memaafkan. Agar kelak di hari kiamat tidak diambil sholatnya, puasanya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita pun menginginkan kita lebih bertambah lagi dan bertambah erat lagi hubungan kita. Dan terus menerus dalam keadaan seperti ini. Maka ini yang bisa kita berikan. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma gfir lana dunubana jami'an wa Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga Allahumma hfad biladana Indonesia. Allah menjaga negeri kita. Wa Allahumma rsud wulata umurina. Maka Allah bimbing dan berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Maka Pak Prabowo dan staf kabinet kementeriannya, semoga Allah menjaga mereka, yang mana mereka diarahkan kepada jalan-jalan yang hak, sehingga mereka menjadi para pemimpin yang takut kepada Allah. Dan kita sebagai rakyat taat kepada pemimpin yang pemimpinnya takut kepada Allah. Maka itulah
dari dakwah Ahlus Sunnah mendoakan pemerintahnya, bukan mengkafir-kafirkan dan membuat huru-hara dan mengajak untuk demonstrasi, apalagi mengajak untuk merebut kekuasaan, maka kudeta dan sebagainya. Itu bukan ajaran ahli sunnah. Maka kita doakan kita semua diampuni dosa-dosanya dan diberikan rizki halalan thayyiban yang melimpah. Tafadhalu hafizakumullah.